Cara penentuan akurasi ada dua cara penentuannya, yaitu metode simulasi atau spike placebo recovery. Yang kedua, metode standar addition. Kita mulai dari metode simulasi, yaitu dengan cara penambahan standar atau CRM ke dalam placebo. Contohnya, standar vitamin B2 ditambahkan ke dalam cairan placebo. Campuran cairan placebo dan standar vitamin B2 ini dilakukan analisis dengan metode yang sedang divalidasi. Kemudian dihitung selisih antara cairan placebo dengan standar vitamin B2 yang ditambahkan. Contoh, standar vitamin B2 sebanyak 50 mg dimasukkan ke dalam placebo. Kemudian dilakukan analisis. Hasil analisis campuran tadi 51 mg. Padahal yang dimasukkan hanya 50 mg. Pertanyaannya, dari mana 1 mg ini? Cara yang kedua, metode standar addition, yaitu sejumlah sampel tepung dianalisa terlebih dahulu. Misalkan 6 sampel dianalisa. Setelah keluar hasilnya, dicatat misalkan 100 mg. 6 sampel yang telah dianalisa tersebut ditambahkan standar vitamin B2 dengan rentang kadar 50, 75, 100, 125, dan 150 mg. 5 sampel yang ditambahkan standar vitamin B2 dan 1 sampel yang tidak ditambahkan standar dilakukan analisa dengan metode yang sedang divalidasi. Hasilnya 100, 151, 175, 201, 225, dan 249 mg. Dari hasil-hasil di atas tadi dihitung dengan perhitungan statistik. Nilai yang bisa diterima dan metode analisis tersebut dinilai layak dipakai untuk melakukan analisis dan hasilnya bisa dipercaya apabila deviasinya kurang dari 1,5%. Parameter selanjutnya yaitu presisi, yaitu kemampuan suatu metode memberikan kesamaan hasil analisis dengan pengulangan pengujian oleh personil yang sama, di tempat yang sama, peralatan yang sama, reagen yang sama, dan waktu yang berdekatan. Biasanya parameter presisi dilakukan dengan rentang kadar yang dekat, misalnya kadar 60 mg, 80 mg, dan 100 mg. Diulang sebanyak 6 kali menggunakan metode yang sedang divalidasi. Hasil dari parameter presisi ini, datanya diolah dengan perhitungan statistik. Metode yang valid menerima batas RSD kurang dari 2%. Parameter yang ketiga ada selektivitas, yaitu kemampuan suatu metode untuk mengukur hanya zat yang dicari saja dengan akurat dan presisi. Ada beberapa faktor yang mungkin saja mempengaruhi hasil uji, antara lain matriks atau zat bawaan dalam sampel, kemudian ada zat pengotor, zat hasil penguraian analit, zat senyawa sejenis, dan senyawa asing. Beberapa zat ini diduga bisa mempengaruhi hasil uji, atau bahasa umumnya bisa memberi hasil positif palsu dan negatif palsu. Cara penentuannya, contoh, ambil sampel tepung terigu. Kita tahu ya, di dalam tepung terigu ini ada banyak matriksnya, atau biasa disebut kandungan nutrisinya. Ada karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan lain-lain. Kita lakukan pengujian vitamin B2 dalam tepung terigu yang ditambahkan zat matriksnya. Kita tambahkan zat pengotornya, zat hasil penguraian vitamin B2, analit, zat senyawa sejenis, dan senyawa asing lainnya. Kemudian dianalisis dengan metode yang sedang divalidasi, lalu dicatat hasilnya. Setelah itu, dilakukan pengujian vitamin B2 dari sampel tepung terigu saja, tanpa ada zat pengotor. Kemudian dicatat hasilnya. Bila ada selisih dari pengujian tersebut, selisih ini disebut sebagai penyimpangan. Metode yang valid tidak boleh ada penyimpangan atau selektif mendeteksi hanya si analit saja, tidak terpengaruh oleh tambahan zat pengotor, zat hasil penguraian, zat senyawa sejenis, dan senyawa asing lainnya yang ditambahkan. Parameter yang keempat ada linearitas, yaitu kemampuan suatu metode memberikan respon dari analit yang diuji
dalam rentang 0% sampai 200%. Misalnya 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, dan 200%. Pengujian ini menggunakan standar. Dari pengujian ini akan diperoleh rentang hasil berbanding dengan rentang konsentrasi zat yang diuji. Garis linear ditarik dari konsentrasi 0 sampai 200%. Perhitungan garis linear ini juga menggunakan perhitungan statistik. Parameter yang kelima ada limit deteksi atau batas deteksi, yaitu kemampuan suatu metode dalam mendeteksi sejumlah kecil analit dalam sampel. Contoh penetapannya, sampel tepung terigu diencerkan dalam air dengan rentang pengenceran terkecil. Misalkan diencerkan dengan Aquades 1:100. Kemudian dilakukan pengujian dengan metode yang sedang divalidasi. Apakah metode ini masih bisa mendeteksi analit? Parameter yang keenam ada ruggedness atau ketangguhan metode, yaitu pengujian yang dilakukan dengan beberapa variasi kondisi yang berbeda. Contoh penentuan ruggedness ini dilakukan pengujian di lokasi laboratorium yang berbeda, peralatan yang berbeda, reagen yang berbeda merek, personil yang berbeda, dan waktu yang berbeda. Ruggedness ini dinilai untuk melihat apakah hasil uji bisa terpengaruh atau tidak terpengaruh apabila dilakukan di kondisi operasi yang berbeda. Metode yang valid tidak terpengaruh oleh kondisi yang berubah-ubah. Parameter yang ketujuh ada robustness atau kekuatan metode. Dilakukan dengan cara merubah satu prosedur dan beberapa prosedur metode uji. Setelah itu dilihat faktor apa saja yang memberi pengaruh pada hasil analisis dari prosedur-prosedur yang dirubah tadi. Parameter yang terakhir atau parameter tambahan ada uji patogenitas. Dimaksudkan untuk melihat seberapa berbahayanya satu spesies mikroba. Mampu menginfeksi atau mematikan berapa banyak tikus dari 100 tikus percobaan. Dan disimpulkan mikroba ini beracun atau tidak beracun. Kalau tidak beracun, harus dilaporkan sebagai mikroba yang tidak beracun. Apa sih korelasinya, hubungannya antara validasi metode analisis dengan pandemi yang terjadi sekarang? Korelasinya adalah, apakah metode uji yang sekarang banyak dipakai, rapid test dan PCR, bisa dipercaya hasilnya? Apakah kedua metode tersebut sudah divalidasi sesuai prosedur validasi di atas? Kalau sudah, boleh dong di-share ke publik dokumen hasil validasinya. Kalau belum, ayo kita ajukan validasi metode PCR. Saya ingin sudut pandang validasi metode analisis bisa mengubah pandangan teman-teman di rumah mengenai pandemi corona. Apa benar hasil uji COVID metode PCR yang sekarang ini sudah valid dan hasilnya bisa dipercaya? Seorang analis laboratorium kimia yang menguji benda mati seperti tepung terigu contohnya, wajib memakai metode yang sudah divalidasi. Umumnya, metode analisis kimia yang dipakai mengacu ke metode ASTM, DIN, JIS, ataupun SNI. Pertanyaan besarnya, apakah metode analisa yang menguji benda hidup, kita manusia, sudah divalidasi atau belum? Sangat berbahaya apabila hasil uji dengan metode yang tidak valid digunakan untuk diagnosa.